Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kumalasari, Prodi Penyuluh Pertanian semester 2, Fakultas Teknik Komputer Pertanian dan Kelautan, Universitas Muhammadiyah Palopo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan air dengan tumbuhan. Air merupakan bahan penting bagi tumbuhan. Sebagian besar 70% sampai 85% jaringan tumbuhan terdiri dari susun utama dan protoplasma sel. Air di dalam tubuh tumbuhan terdapat di semua sel dan jaringan hidup, tapi kadarnya berbeda-beda. Sifat air. Air memiliki ikatan kovalen yang terbentuk antara atom H dan atom O. Ikatan kovalen sangat kuat dan stabil sehingga memiliki karakter yang unik. Antara molekul air terbentuk ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Yang pertama, titik didih tertinggi. Titik didih tertinggi mencapai 200 derajat Celcius, sederhana mencapai 65 derajat Celcius, dan tinggi mencapai 78 derajat Celcius dengan beban molekul yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, sebagai pelarut. Air adalah pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan biologis yang penting, yaitu bahan organik, contohnya alkohol, ion-ion bermuatan karbon, kalsium, dan ozon, dan molekul kecil, contohnya hidrogen. Peran air. Air memiliki 9 peranan bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai pengatur pemanjangan sel dan pertumbuhan sel. Yang kedua, sebagai pelarut unsur hara dan media transportasi. Yang ketiga, menjaga suhu tanaman supaya konstan. Yang keempat, bahan penyusun utama protoplasma. Yang kelima, pengatur pergerakan tumbuhan. Yang keenam, media untuk reaksi biokimia. Yang ketujuh, memberikan turgor bagi sel. Turgor adalah tekanan sel akibat masuknya air ke dalam sel. Kedelapan, media pergerakan gamet. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Dan yang kesembilan yaitu bahan baku fotosintesis. Pergerakan air. Air bergerak karena adanya tekanan, baik itu perbedaan potensial air, perbedaan tekanan hidrostatik, maupun karena perbedaan tekanan uap. Pergerakan air terjadi melalui berbagai cara, yaitu 1. Difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul dari tempat yang konsentrasinya lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah hingga terjadi keseimbangan. Yang kedua, osmosis. Osmosis memiliki akibat, yaitu plasmolisis. Sel yang telah mengalami plasmolisis dapat kembali seperti semula melalui proses displasmolisis. Displasmolisis merupakan proses kebalikan dari plasmolisis. Jika lingkungan sel segar berubah menjadi hipotonik terhadap cairan sel, maka terjadi endosmosis atau air masuk ke dalam sel-sel, atau osmosis yang terjadi dengan cara air di luar sel masuk ke dalam sel sehingga terjadi displasmolisis. Yang ketiga yaitu imbisisi. Imbisisi adalah terjadinya embisisi. Embisisi terjadi ketika kita merendam biji ke dalam wadah berisi air. Biji akan membesar dan mulai terisi air. Hal ini dikarenakan biji mengalami proses imbisisi. Imbisisi merupakan penyerapan air oleh imbibin atau bisa berupa biji dan kayu. Dan kedua, proses aula perkecambahan. Yang ketiga, proses imbisisi menyebabkan 3 hal, yaitu biji membesar, kulit biji akan pecah, biji akan berkecambah atau keluar radikula. Keempat, imbisisi melibatkan pergerakan air berdasarkan gradien potensial air. Yang kelima, potensial biji lebih kecil dari potensi air. Yang keenam, hidrasi menyebabkan pembengkakan pada biji. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.